Ini banyak banget yang minta diterangkan tentang SS7. Ada OpenSS7, ada SS7. Mau jelaskan apa itu SS7, cara kerjanya gimana. 3 minggu lalu juga ada yang menanya cara pakai SS7 di Android. Buatin tutorial SS7 di Android. Oke. Coba cek dulu. Oke, ada buat gambarnya ada. Jadi ini ada dua teknologi yang berkompetisi sebenarnya, SS7. Oke, sama satu lagi SIP. Saya nggak pakai SS7 sebenarnya, saya pakainya SIP. Oke, coba kita lihat baik-baik. Ini masuk ke Wikipedia, ini saya juga masuk ke Wikipedia. Oke. SS7 singkatan dari Signaling System nomor 7 atau SS7 adalah signaling untuk telepon. Dikembangkan tahun 1975. Dipakai buat telepon. Oke. Bisa prepaid billing, SMS dan sebagainya. Oke. Di Amerika sering disebut SS7 CCSS7, Common Channel Signaling System 7. Oke. Di Inggris disebutnya CCITT number 7, kira-kira kayak gitulah. Tapi ini pada dasarnya signaling untuk telepon. Nah, sekarang kita lihat yang saya pakai juga mirip. Ini adalah untuk signaling protokol, untuk memulai, memaintain, untuk terminate real time session, ya, maksudnya telepon, video, message dan sebagainya. Oke. Jadi ini SIP digunakan untuk signaling, controlling multimedia communication session untuk internet teleponi. Kalau yang tadi telepon jadul ya, PSTN. Oke. Kalau yang SIP biasanya internet teleponi. Cuman sekarang kita mulai pindah dari PSTN ke telepon. Jadi di dalam Telkom segala macam udah isinya SIP semua sih sebenarnya. Oke. Walaupun kita bisa tambahin plugin buat SS7. Nah, makhluk apa ini SIP dan SS7 ini? Kira-kira cara berpikirnya harus kita ngelihat telepon jadul ya. Lady phone operator. Ini full zaman dulu bentuknya kayak gini nih. Nah, pada zaman dulu kala Telkom dan teman-temannya isinya para ibu-ibu ini dengan kabel, dengan headphone. Jadi caranya si yang nelpon, mana ada nah ini udah kayak gini, sentral telepon kayak gini banget ya, kasihan banget. Coba jauh dulu. Jadi old phone. Mana yang nih kayak gini nih. Jadi telepon zaman dulu pakai engkol sih. Apa bahasa Inggrisnya engkol ya, engkol. Teleponnya di engkol. Nah, bahasa Inggrisnya engkol tuh apa ya? Di coba translate, ada nggak engkol? Engkol, crank. Nah, pada zaman dulu kala telepon itu di engkol ya. Nah, ini engkolnya nih, ini engkol. Oke, ini ada engkolnya ya zaman dulu. Telepon ada engkol. Fungsinya engkol apa? Buat bikin listrik supaya suara kita bisa masuk ke kabel telepon. Jadi buat ampli di dalam sini ada amplifiernya. Suara kita masuk, kemudian diterimalah sama si operator telepon ini. Ini perhatian tahunnya 1937 ya. Ada lagi yang horor nggak tahunnya? Ini mana tahunnya, nggak ada nih. Wah, ini operatornya laki-laki, kalau yang ini, yang itu perempuan. Tapi sentralnya kayak gini. Jadi intinya kita nelpon, yang angkat operator, terus kita bilang sama operatornya. Terus yang ini, oh ini inovasinya mereka. Bisa pakai kayak gitu, bisa rada enak lah.
Nanti operatornya nanya, mau berhubungan dengan siapa? Oh, dengan ini. Nah, ini disambungin sama dia, ceklek. Makanya namanya circuit switching. Ini disambung ceklek, terus ini nyambung kemana ceklek, gitu ya. Nanti nyambung sana bunyi kering. Kalau udah kering, nelponlah kita. Antar engkol itu saling telepon. Oke, beres ya. Jadi ini telepon engkol tuh kayak gitu zaman dulu. Kemudian ini digantilah sama sentral telepon. Namanya phone switch. Coba kita lihat gambarnya, phone switch. Ya, ini, sentral. Oh, nih phone switching. Ya, ini masih pakai kabel ya, tapi yang ada yang bentuknya gede nggak? Bentuknya udah kayak gini doang, kotak doang sih, kayak komputer emang sih. Ini nih, nah ini jadul ya. Mana tadi gambarnya? Nah, ini ada colokan-colokan teleponnya di sini. Oke. Nah, ini kali lebih enak. Jadi pertandingannya antara dua teknologi nih, SIP dan SS7. Kelihatan dua-duanya ada sekaligus kebetulan di sini. Dan kalau SS7 dia connect-nya ke kabel-kabel seperti ini. Oke. Di kabel ini. Jadi fungsinya sih ini SS7 ini menggantikan operator ini sebetulnya. Yang tadinya manusia diganti sama ini. Oke, tapi cara kerjanya sama aja antara dua ini. Cuman bedanya di sini teleponnya, kalau di SIP teleponnya pakai IP address, kalau di sini teleponnya pakai kabel. Itu aja bedanya sih. Dalamnya sama. Sekarang cara kerjanya kira-kira kayak gini. Mana sih? Nah, jadi misalnya kita punya sentral telepon, bisa SS7, bisa SIP, sama aja. Cuman yang tadi SIP IP address, kalau SS7 kabel. Cuman itu aja bedanya. Dan antara SIP ke SS7 bisa dikasih interface sih sebenarnya. Coba kalau kita lihat di sini, ini nyambung nih. Ini SIP, dia nyambung ke kebalik. Ini ada PABX zaman dulu nih. Oh, salah satu sentral yang paling kecil namanya PABX sih. PABX. Nah, bisa kita lihat sih gambarnya seperti ini. Nah, yang paling banyak dipakai Panasonic sih. Cuma dalam Panasonic sekarang juga udah ada IP-nya juga sama. Jadi udah mulai gabung lah IP sama apa sih namanya? Sama kabel RJ11 kayak gini nyambung. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, cara kerjanya kira-kira gini. Sama dengan yang ini sama sih. SS7 sama SIP sama. Jadi misalnya kita mau nelpon dari titik ini ke sini. Pertama-tama yang dilakukan dia nanya ke sini. Oke. Mau ini misalnya A dan B ya. Mau berhubungan, itu ada protokolnya. Jadi kita pakai protokol, apakah itu namanya SS7 atau SIP. Mau berhub dengan B. Nih, kalau pertama gitu, saya pengen berhubungan dengan B. Nanti ini sentral akan kasih tahu. B ada di IP titik-titik atau B ada di kabel titik-titik, kira-kira gitu. Tapi ini kalau yang kabel SS7 nggak sampai kayak gitu. Terus udah gitu langsung disambungin. Ini nyambung, kalau SS7 akan nyambung, kemudian baru dari sini akan nyambung ke sini lewat sentral. Kalau di SIP dia bisa milih, bisa lewat sentral, bisa juga direct. Kalau SIP bisa direct kayak gini ya. Kalau SS7 harus lewat sentral, kira-kira kayak gitu. Kalau udah selesai komunikasi, nanti dia bilang sama sentral, tolong hubungan diputusin.
nanti sentral akan mutusin sambungan. Kira-kira gitu doang. Jadi yang namanya protokol SS7 maupun SIP kira-kira fungsinya cuma ini aja. Dia akan menyambungkan A dan B. A bisa nanya ke sentral posisinya di mana, B nanti kalau dia pakai SIP dia ngasih tahu IP address. Kalau SS7 dia sebenarnya menyambungkan circuit switchingnya, kira-kira kayak gitu. Oke. Ada yang namanya Open SS7 lah, segala macam bisa. Jadi orang-orang pada bikin Open SS7 buat apa sih namanya, buat menggantikan SS7 yang ada. Cuman sebagian besar kita makainya SIP sih sekarang, bukan SS7. Oke. Karena emang SIP dirancang buat IP. Kalau SS7 rada maksa buat IP-nya. Itu ceritanya. Jadi kalau mau ambil ini OpenSS7 silahkan, ada bisa di-download dan sebagainya. Cuman pada kenyataannya kita lebih banyak pakai SIP. Kalau Anda pengen belajar lebih lanjut, silahkan masuk ke YouTube saya, Ono Center. Di sini ada playlist. Kenanya 200 juta. Oke. Yang ini cowok. Iya. Di sini ada playlist VoIP. Mana dia VoIP? VoIP. Oh, ini paling bawah. Ada 60-an video di dalamnya. Tapi ini SIP semua basisnya ya. Rata-rata pakai Linksys, SPA 3000, 9400, ada VoIP rakyat segala macam. Cara bikin sentralnya juga diterangin di sini sih sebenarnya. Mana bentar. SPA 9000 itu sentral. Ada lagi Asterisk dan sebenarnya ini Asterisk itu sentral juga. Ada lagi mana dia? Ini Asterisk itu sentral juga, sentral SIP ya. Kalau mau belajar minimal bisa pakai ini. Ini videonya dibikin udah lama banget sih, tahun 2006-an. Jadi sekarang 2020, 14 tahun yang lalu nih video dibuatnya sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau Anda pengen belajar bisa belajar di sini. Di kuliah saya juga sempat saya ngomongin soal VoIP. Ujung satunya lagi adalah kita bisa bikin seluler sendiri. Jadi VoIP, kemudian OpenBTS. OpenBTS itu adalah bikin seluler sendiri. Di belakangnya adalah SIP rata-rata. OpenBTS makanya SIP sih belakangnya. Jadi kita bisa bikin Telkomsel sendiri dan sebagainya. Itu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat mereka yang pengen tahu SS7 dan hubungannya dengan VoIP dan bikin Telkomsel sendiri. Ini siapa tadi yang nanya? Dwi Wibowo, Salahuddin, Ishak Pasole, banyak banget ya. Ntar saya kopiin semua dah.